Halo penikmat film, balik lagi bersama Tete dan Hadit Movie Time di ruang film. Ye masuk, silahkan. Oke penikmat film, kali ini gua dan Tete kembali mereview film. Film apa nih Tet yang baru saja kita Pengabdi tonton? Setan 2 Wah, Komunion. dijamin seru ya, terornya menegangkan. Dan wah ini masih tagline-nya apa Tet? Teror ibu sepanjang masa. Wah itu dari plesetan ya, nasi ibu ya, sepanjang masa ya. Nama program gue ya, teror. Oh teror. Oke, nanti cek juga nih, siapa tahu tadi bakal ngebahas setannya nih. Namanya gue lupa, setan apa ya tadi ya. Ya pokoknya tonton aja di Tedi nanti ya, di terornya. Setiap apa malam Jumat di Tedi tentu saja. Oke, kali ini kita akan review Pengabdi Setan 2. Ada hal menarik apa di Pengabdi Setan 2 Komunion? Langsung kita review film. Oke penikmat film, kali ini kita akan kembali nge-review film Pengabdi Setan 2 nih. Baru banget tayang di bioskop gua, nonton di hari pertama. Hari pertama 4 Agustus ya. Perdana dan jam pertama juga ya. Wow. Masih sepi-sepi. Benar-benar kayak primer. Jadi istilahnya nih bener-bener langsung diupload besok mungkin ya, karena kita kan bakal syuting banyak di sini. Bocoran aja bakal banyak. Sabar ya. Ya oke, sehari lah minimal. Oke, kita langsung ke pemainnya kali ya Tet ya. Pemainnya nih ya, ada Tara Basro sebagai Rini, Andy Alfian sebagai Tony, Nazar Anus sebagai Bondi, Drone Palare sebagai Bahari Suwono atau Bapak, Ratu Felisa sebagai Tari, bukan Cutari ya, Jordi Pranata sebagai Dino, Muzaki Ramadan sebagai Wisnu, Fatin Unru sebagai Ari, Nazifa Fatia Rani sebagai Wina, Iqbal Sulaiman sebagai Darto, Dan Kiki lain-lain. Narenda sebagai Ustadz Mahmud, Ayu Laksmini sebagai ibu dan lain-lain. Jadi ini film masih sama ya pemerannya dari Disutradarai oleh Joko Anwar. Ceritanya juga Joko Anwar. Jadi filmnya masih sama, pemerannya juga masih dominan yang lain ya, yang lama-lama. Cuman ada banyak yang baru karena tempatnya baru juga. Yang sebelumnya di rumah. Setan ya. Ya, sekarang Di rusun karena dia pindah. Yang sebelumnya kan teror. lanjutin juga. Lanjutin karena sebelumnya kan teror. Sekarang ini lanjutinnya itu dia pindah ke rusun, siapa tahu kata bapaknya lebih aman gitu katanya mah. Jadi masih melanjutkan ini masih dari Rapi Film ya, ininya PH-nya Joko Anwar jelas lah yang harus nulis. Mungkin akan jadi trilogi ya kalau dilihat dari endingnya tadi ya. Awalnya seperti biasa, ini kan masih pindah dari yang sebelumnya di rumah ke rusun. Jadi melihat kehidupan si Rini dan adik-adiknya bersama bapaknya. Tapi di sini yang lebih diungkapin adalah bagaimana si bapaknya kerjaannya itu, apa itu kerjaannya. Jadi misterius banget nih selama ini. Kasih tahu kan. Ya, dan juga kehidupan rusun. Jadi rusunnya diliatin kehidupannya, dan ada kejadian yang mengenaskan juga ya, di mana ada kejadian lift jatuh. Ada sih di trailernya sebenarnya. Jadi lift jatuh dan menewaskan banyak korban. Nah, di sini bakal banyak menampilkan pocong. Entah pocong Boleh yang nggak sih mati. tahu banyak teror pocong? Iya udah jelas soalnya juga ada kan. di trailer ada, dan emang posternya emang menunjukkan akan ada banyak pocong di sini. Lebih utamanya pocong lah, karena kan di sini banyak yang mati korban dari kecelakaan kecelakaan lift dan lain-lain. Jadi di sini emang kehidupannya nggak terlalu ini ya, namanya lift rusun awal kan kehidupannya masing-masing banget ya, pribadi ya rata-rata ya. Cuman juga ada tua gitu kan. Nah masalahnya di sini selain dari kehidupan si Rini dan adik-adiknya ini, ternyata di balik terornya itu ternyata ada kasus yang terungkap. Nah kita nggak bisa ngasih tahu nih kasus apa yang diungkapkan karena ini masih jadi ibaratnya spoiler dari film ini. Jadi harus nonton lah apa yang diungkapkan di sini. Jadi semakin kelihatan nih, semakin terang-terangan kaum dari para pengabdinya ini. Jadi bakal ada ritual-ritual pengabdian setan ini yang akan semakin terungkap, dan apa penyebab pengabdi setan itu ada, dan apa yang membuat semakin menarik gitu dari pengabdi setan ini. Karena yang sebelumnya kan kita baru di teror ibu doang ya. Kalau ini lebih parah lagi. Terornya udah ke arah ritual. Udah jelas-jelas terang-terangan ritualnya di sini ya. Diliatin pokoknya serem banget dah. Kalian di sepanjang film awal-awal itu, babak-babak awal, kalian gak akan menemukan hal yang misterius dan janggal ya, karena emang udah kelar yang sebelumnya. Cuman di sini lebih ke arah kenapa si Rini dan adik-adiknya masih lanjut di teror. Nah itu penyebabnya langsung diungkapin nih, karena ada sisi lain yaitu wartawan
wartawan yang mengungkap kasus pengabdi setan ini. Jadi semakin menjalar, semakin meluas si pengabdi setan ini, dan tujuannya belum diketahui ya, karena di film ini juga belum tuntas, tapi ritualnya udah jelas, terang-terangan banget di sini. Jadi ada hal misteri yang sedikit perlahan terungkap, sementara kasus bapaknya juga diungkap, kerjaan dan lain-lain, dan juga tentu saja kehidupan Rini juga semakin terancam. Nah, menurut gue sendiri, pendapat gue ya, ini jelas ya, kalau secara teror nggak habis-habis, gue gelisah banget nontonnya. Dari awal film dari awal sampai akhir lebih parah ini, karena tempatnya kalau menurut gue rusun lebih mengerikan dibandingkan di rumah loh. Karena rusun tuh kan meningkat ke atas ya, lebih luas lagi. dan emang setiap ininya juga, angle kameranya juga sempit kan. Rusun itu kan sempit sebenarnya, cuman meningkat aja. Mas setiap ruangan-ruangan itu tersimpan misterius sekali. Di setiap buka pintu ada pocong, setiap buka pintu ada pocong. Pocong dalam arti yang hidup dan yang mati ya. Pokoknya seru dah di sini. Gila. Udah mana ada badainya juga, dimatiin juga lampunya, dalam arti mati listrik ya karena air masuk dan hal segala macam. Terornya dari awal sampai habis menegangkan banget. Yang jelas ada lucunya juga ya dikit ya. Dari dialog-dialog teman-temannya siapa, Tono apa tadi? Ya itu teman-teman yang Bondi ya, yang kecil-kecil itu, yang anak-anaknya itu yang paling bontot ya jatuhnya ya. Tapi yang bontot tuh ada lagi itu yang misterius juga ada. Wah, pokoknya yang keriting lah itu Bondi. Dari keseluruhan film sih gue menikmati, enjoy, dan bener-bener gelisah. Ini si Joko Anwar gila-gilaan sih, kasih terornya nggak berhenti gitu. Awal-awal emang nyantai, cuman tahu-taunya pas sudah di pertengahan menuju ending itu teror nggak ada habisnya. Setiap pemeran tuh emang disebar ya kemana-mana dari lantai-lantai, dan itu semuanya serem juga. Udah nggak terkalahkan lah kalau adegannya berhubungan dengan pocong. Nah, kalau gue sendiri ngasih nilai, jadi ratingnya 8,5 dari 10. Oke, kalau gue sendiri emang suka dan emang layak lah untuk ditonton di bioskop terutama. Ada versi IMAX-nya kalau pengen lebih leluasa, pengen lebih seru dan lebih versi yang lebih lebar, soundnya juga mencekam, langsung datang ke IMAX. Oke, dari Tete nih. Kalau dari gua, dari awal film ya sampai akhir ending, teror ini gak ada yang berhenti, benar-benar teror itu sepanjang masa. Ini benar-benar film horor. Tagline-nya pas ya. Film horor yang benar-benar layak ditonton, benar-benar the real horror Indonesia. Apalagi di sini mengedepankan pocong juga ya. Itu kan salah satu setan legend Indonesia juga. Seru sih guys. Pokoknya wajib nonton di bioskop. Pokoknya setan utamanya itu saatnya muncul di sini, setan utamanya. Ya. Jadi dari gua yang sebelumnya ibu, sekarang ini udah benar-benar arah ke setannya nih. Mungkin next akan lingkungan juga kaum-kaumnya pengabdi setannya itu sama setannya itu juga. Masih ada yang ketiganya ya. Sekarang kita tunggu aja nanti. Akan seperti apa menegangkannya yang teror ini. Lagi teror. Habis napas sih. Terornya gila. Bener-bener kayak bisa napas sepanjang nonton. Oke, terima kasih sudah menonton. Belum. Ratingnya dari gua 8,9. Oke. Itu lebih tinggi dari gua dong. Mantap juga sih. Ya, tadi itu kalau ngasih rating tuh nggak berlebihan. Malah kalau bisa 10 ke atas 10,1 kali itu. Oke. Allah. Itu dia review film Pengabdi Setan 2 dari kita berdua, Harit Novitam dan Tete. Kalian mau nonton kapan nih kira-kira? Langsung meluncur ya ke bioskop karena baru aja tayang dan kemungkinan tayangnya lama nih sampai ya akhir bulan nanti lah. Bisa tembus jutaan penonton. Ya. Kalau perlu bisa bikin rekor baru lagi ya kan. Oh iya, KKN mungkin kita lihat aja ya. Kayak dukung film Indonesia. Kayaknya berat sih. Mungkin ngalahin Pengabdi Setan yang pertama aja dah. Minimal meningkat lah. Dari yang pertama. Itu dia ya. Jangan lupa subscribe Teddy dan juga Harit Movie Time, like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tonton terus video ini dengan nyalakan lonceng notifikasi biar terus update video-video terbaru dari kita. Mampir juga ya ke Teddy karena gua mampir juga di channelnya. Ngebahas apa kita lihat aja nanti. Subscribe gratis. Yuk nonton, enjoy movie ever. Harit Movie Time. Bener dulu baru nanti salah gitu.
Agak salah, udah mulai aja. Mana salah. Halo penikmat film. Belum. Udah tuh udah mulai, udah anjay berhasil. Kira gua gagal. 6,5 ya? Tadi berapa? 6,5 berapa tadi? 8,2 berapa? Oh iya, oke. Jadi Biar sama dong, kan nggak sama di YouTube gua. biar sengajain. Biar di sini.